saya Muhammad Satriawan, Standbook 1887. Saya dari kelas C metode penelitian. Kali ini saya akan menceritakan kembali intisari dari materi perkuliahan kesalahan penelitian. Yang pertama ada judul, harus memot metode dan tujuan. Yang kedua, hindari kata yang berbasis. Kedua, ada abstrak, berisi masalah metode dan hasil. Kedua, menggambarkan penelitian dengan bahasa yang singkat dan jelas, dibuat dalam satu paragraf saja. Latar belakang masalah. Ikuti pola latar belakang masalah. Jangan meletakkan citasi untuk referensi pada akhir paragraf. Kalimat dalam satu paragraf harus satu pokok pikiran. Antar paragraf harus dibuat mengalir dan saling menyambung. Harus dipahami tujuan latar belakang, tidak menggunakan kata penelitian atau penulis. Identifikasi masalah harus merangkum suatu masalah penelitian dan uraian pada latar belakang masalah. Harus bahas masalah, menemukan masalah bisa dari visual, masalah juga bisa ditemukan dari paper review. Rumusan masalah. Pertanyaan penelitian biasanya how, does, what, how to, dan lain-lain. Pertanyaan penelitian menggantikan hipotesis, digunakan kalimat tanya seperti bagaimana, seberapa efisien atau akurat, cepat, dan lain-lain. Uraikan dalam bentuk point to point apabila rumusan masalah lebih dari satu sehingga mudah untuk dipahami. Tujuan pada hakikatnya adalah judul yang diuraikan dengan lebih detail atau spesifik. Harus memuat metode dan tujuan beserta penukarannya. Uraikan dalam bentuk point to point apabila rumusan masalah lebih dari satu sehingga mudah untuk dipahami. Manfaat. Hal baik datang setelah tujuan penelitian tercapai, baik dari sisi teoritis maupun organisasi. Manfaat bukan mengulang-ulang tujuan. Uraikan dalam bentuk point to point, sehingga mudah untuk dipahami. Tinjauan studi, memuat penelitian yang benar-benar terkait dalam aspek metode di paper tersebut untuk kita kembangkan. Uraikan dengan format masalah, metode, hasil. Tidak perlu kesana kesini. Objek penelitiannya dekat dengan penelitian kita lebih baik. Dipilih dari sisi kebaruan. Setelah tinjauan studi, tulis buat rangkuman dalam bentuk tabel yang berisi nama peneliti, tahun, masalah, metode, dan hasil. Akhiri subbab tinjauan studi dengan menjelaskan perbedaan dan kelebihan penelitian kita dengan tinjauan tersebut. Tinjauan pustaka. Memuat apa yang ada di judul, menjelaskan harus lengkap, tuntas, dan merangkau dari banyak sumber, bukan memindahkan isi satu buku atau publikasi lain ke skripsi kita. Algoritma harus berisikan tahapan, formula, dan contoh penerapannya. Gambar dan tabel. Di gambar harus kita sertakan caption untuk gambar. Tidak ada nama kalimat yang menyatakan seperti gambar sebagai berikut contoh, tapi yang benar gambar 2.1 menjelaskan titik tentang titik-titik. Semua gambar dan tabel harus dinarasikan, harus dideskripsikan dan dijelaskan maksudnya apa dan bagaimana. Yang terakhir, hasil dan pembahasan. Hasil ada hasil penerapan, perhitungan, metode yang diusulkan, dicoba hitung manual tanpa tool untuk beberapa contoh data, hasil eksperimen dan pengujian metode. Pembahasan, analisis, pembahasan, rangkuman, hasil evaluasi, dan validasi. Terima kasih, kurang lebihnya dari resume pembahasan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.